Di balik hiruk-pikuk pariwisata Badung Selatan, ada sebuah ruang di mana sunyi menjadi bahasa yang paling jujur. Di sekolah luar biasa 1 Badung, tepatnya di Jimbaran, ratusan anak-anak kebutuhan khusus berjuang merangkai mimpi untuk mandiri. Sebuah bangunan yang menjadi saksi bisu, di mana keterbatasan diubah menjadi kekuatan. Sekolah ini berdiri di tahun 1984. Saat ini sudah hampir 42 tahun. Kami memang khusus melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami hambatan. Hambatan pertama, hambatan pendengaran, kemudian hambatan penglihatan, hambatan fisik, dan juga hambatan intelektual. Saat ini siswa kami berjumlah 242 anak. Itu dari jenjang TK sampai SMA LB. Di antara deretan pendidik yang tulus mengabdi, terselip satu nama yang datang hanya berbekal keyakinan. Tahun 2009 menjadi babak baru bagi Ninyoman Ari Safitri atau yang akrab disapa Bu Ari. Mengajar di sebuah sekolah luar biasa tak pernah ada dalam daftar cita-citanya. Namun, takdir justru menuntunnya menemukan panggilan hidup di ruang inklusi ini. Dulu cita-cita saya bukan menjadi guru tari, bahkan guru pun tidak terpikir oleh saya. Saat itu ketika saya terjun di seni dengan kuliah saya itu di Institut Seni Indonesia Denpasar, jadi tidak ada background pendidikan sama sekali. Yang saya tahu adalah bagaimana seni itu mengekspresikan diri, jiwa melalui seni, melalui gerak tari dan sebagainya. Sampai di sini baru saya berpikir, yakin nggak ya gitu. Awalnya memang nggak yakin menjadi guru, tapi ketika bertemu dengan siswa di kelas, yang saya langsung dapat siswa dengan hambatan komunikasi dan pendengaran itu, mereka adalah insan visual yang berusaha mencerna melalui penglihatan untuk belajar, dan di situ saya merasa sepertinya ilmu saya harus dibagi juga buat mereka. Hari-hari pertama mengajar terasa begitu menyesakan bagi Bu Ari. Ruang kelas menjadi labirin keheningan yang asing. Tanpa bekal bahasa isyarat, komunikasi terasa buntu. Ia hanya bisa berdiri, mematung di dalam sunyi, dalam keheningan. Hari ini kita akan belajar. Awal mulanya Bu Ari masuk di sini, terus terang memang mengalami kendala karena Bu Ari bukan background dari pendidikan luar biasa. Tapi bagaimanapun juga saya tetap memberikan semangat, motivasi, harus tetap belajar karena sudah berkecimpung di dunia pendidikan luar biasa itu sendiri. Ya, memang awalnya Bu Ari itu, aduh bisa nggak saya? Tapi saya berikan keyakinan bahwa Bu Ari, saya yakin pasti bisa. Bu, tadi saat yang mengajar, yang kesulitan, Bu. Ada salah satu kunci yang memang harus diketahui oleh teman-teman guru bila berkomunikasi dengan anak-anak. Itu yang kasih tahu Bu Ari ini ada kuncinya, sehingga nanti Bu Ari akan lebih mudah berkomunikasi. Ya, ini Bu Ari nanti coba dibuka-buka, dipelajari, sehingga nanti dan langsung diterapkan ke anak-anak, itu praktekkan. Itu. Ya Bu Ari ya, ini coba Bu Ari lihat-lihat dulu dan buka dan dipraktekkan dan komunikasi dengan anak-anak sendiri. Ya, yakin itu akan
komunikatif nanti komunikasinya. Nih, Tiang coba. Nih, kalau gitu Tiang pamit Bu. Tiang mau belajar untuk ngajarin ke anak-anak. Menyadari dinding besar yang menghalangi komunikasinya, Bu Ari tak punya pilihan selain meruntuhkannya dengan belajar kembali dari nol. Sebuah kamus CB yang tebal menjadi teman setianya. Siang ia mengajar, malam ia belajar. Meski tak bisa dikuasai dalam waktu singkat, semangat pantang menyerah terus tumbuh berkat dukungan penuh dari sang suami. Waktu itu saya ingat dia dikasih buku tebal sampai di kamar dia belajar. Pertama dia susah sampai nangis. Wih, jangan ditanya. Soalnya itu kan tebal banget tuh, harus dia pelajari semua. Akhirnya pelan-pelan ya saya dampingi, ya saya buatin apapun. Yuk saya buatin makan, kamu semangat. Terus dia belajar dan yang paling mau dia tuh mampu, dia intens komunikasi sama anak-anak, sama muridnya. Dia kira kalau ada kata-kata yang sulit, justru anak-anak yang memberitahu. Itu kedekatnya, itu membuat mungkin lebih cepat ya Ibu Ari itu bisa bahasa isyarat daripada hanya mempelajari teori semata itu. Keinginan belajar yang kuat membuat Bu Ari menguasai CB perlahan-lahan, sembari mempraktekannya dengan para siswa. Meski telah fasih berkomunikasi lewat isyarat, tantangan baru kembali menguji keteguhan hati Bu Ari. Selain menjadi wali kelas untuk SMA, Bu Ari juga harus bisa melatih para siswa dengan hambatan pendengaran untuk menari. Berbagai macam metode yang saya coba. Saya mencontohkan di depan, mendekatkan tangannya ke speaker supaya dia bisa merasakan tempo musik itu sejauh apa, supaya mereka bisa merasakan jangan menari datar, ada naik turun tempo yang harus mereka kuasai, mana yang harus pelan, mana harus cepat. Tak ingin menyerah pada keadaan, ia berjuang mencari cara agar irama tak lagi sekedar didengar, melainkan dirasakan langsung oleh siswa-siswanya. Bu Ari mengajarkan bahwa menari Bali bukan sekedar gerak atau wiraga, tapi soal irama atau wirama dan rasa atau wirasa. Bagi saya wirama dan wirase itu, kalau wirama masih kita bisa bantu dengan isyarat. Tapi wirase itu yang harus mereka kuasai. Karena selain agar tidak tari itu terlihat hambar. Jalan tapi nggak bermakna gitu. Pertama dia nari Panyem Brahma. Oh ternyata anak saya bisa. Biarpun dia tidak mendengar. Dia pentas keluar ditepukin tangan. Aduh saya senang sekali. Senang, bangga.
Gerakan tari telah dikuasai, namun keterbatasan membuat siswa cenderung malu dan tidak percaya diri untuk tampil. Bu Ari akhirnya mengembangkan metode kontur ular, kolaborasi anak tunarungu dan reguler, berkolaborasi dengan SD Widyatmika. Selain ada misi untuk anak-anak saya, juga untuk memberikan edukasi pada lingkungan bahwa ada teman istimewa di antara kita yang kemampuannya hampir sama, akan tetapi mereka juga punya semangat yang lebih untuk melanjutkan cita-cita ataukah melanjutkan pendidikan mereka, seperti itu. Jadi saling menginspirasi. Kalau dari respon murid-murid saya lihat senang sekali ya, karena memang mereka bisa belajar banyak ya, jadi belajar banyak terkait dengan bagaimana berkolaborasi dengan anak-anak disabilitas ya, terutama yang tunarungu, bagaimana juga mereka bisa belajar bahasa isyarat ya. Jadi seperti itu, makanya mereka tumbuh jadinya empati, simpatinya terhadap anak-anak yang disabilitas. Begitu juga dengan anak disabilitas, kami juga tanya bagaimana kesannya, mereka merasa bahwa kami diterima, mereka juga merasa bahwa saya harus mampu seperti mereka, seperti itu. Jadi motivasi ingin belajar tarinya tuh meningkat. Kolaborasi ini bukan sekedar latihan fisik, melainkan ruang bagi mereka untuk saling mengenal, berbagi tawa, dan menumbuhkan budaya positif yang ramah disabilitas. Inilah wajah pendidikan inklusif yang sesungguhnya, saat kebersamaan jauh lebih kuat daripada keterbatasan. Seringkali pelajaran tari terasa membosankan dan para siswa lebih mudah teralihkan oleh gadget. Bu Ari pun tak tinggal diam. Ia mencari cara kreatif agar para siswa bisa aktif terlibat dan merasakan sendiri asiknya menari. Inovasi Vortex Tari lahir. Belajar tari pun menjadi menyenangkan. Vortex Tari ini adalah idenya berasal dari penggabungan antara teknologi digital dan budaya tradisi itu dengan yang saat ini anak-anak sedang dilanda sindrom gadget, sebuah kartu permainan digital yang di dalamnya itu berisi tentang bagaimana rangkaian gerak tari yang saya bagi-bagi per part-part dari gerak tari itu, dari gerak pokok, kemudian transisi, kemudian satu rangkaian ke rangkaian berikutnya sampai menjadi satu rangkaian utuh. Saya terpikir untuk membuat sesuatu yang augmented reality, di mana yang nyata, karena mereka adalah insan visual. Jadi mereka harus bisa menangkap bagaimana slow motionnya gerakan itu. Inovasi Vortex Tari merupakan buah dari riset panjang, rangkaian trial dan error, hingga proses perekaman video tutorial yang detail per gerakan. Di balik layar, Bu Ari bergulat dengan teknologi, menyusun kepingan visual agar mudah dipahami oleh mata anak-anak tunarungu. Vortex Tari telah memberikan kebebasan bagi para siswa untuk mendalami gerak di mana saja dan kapan saja, membawa masa depan seni ke dalam genggaman mereka sendiri. Vortex yang digagas oleh Ibu Ari ini merupakan salah satu hal yang inovatif, terutama di dalam dunia pembelajaran. Karena kita tidak bisa hanya menentukan media pembelajaran yang konvensional aja.
Tapi dengan hadirnya Vortex Tari ini yang digagas oleh Ibu Ari, itu merupakan salah satu langkah maju di mana menggabungkan antara yang tradisional dan juga yang modern. Karena di bidang digitalnya dia dapat divisualisasikan melalui barcode dan kemudian aplikasi. Di bidang tradisionalnya masih menggunakan media kartu Vortex tersebut. Jadi kedua hal ini merupakan salah satu kolaborasi antara digital dan tradisional, sehingga tidak melupakan sisi motorik siswa. Ide gagasannya berawal dari Ibu Ari sendiri. Saya sih memberikan beberapa sumbangsi ide, bagaimana desain bentuk dari Vortex itu sendiri, kemudian bagaimana menerjemahkan gerak tari itu ke dalam aplikasi tersebut, kemudian kesetaraan gender juga harus dimasukkan ke dalam Vortex, karena kan kita tahu bahwa kesetaraan gender itu sangat penting kita pahami di dunia pendidikan. Semua itu bermain dan kita coba semuanya. Siap? Gak apa-apa ya? Belajar semua ya. Ya. Menari adalah bahasa universal yang melampaui kata dan suara, dapat dilakukan siapa saja, termasuk mereka yang tumbuh dalam kesunyian. Meski suara musik tak pernah sampai ke telinga, namun setiap gerakan jemari dan tatapan mata mampu berbicara dengan sangat lantang. Keterbatasan pendengaran bukanlah penghalang bagi seni yang sudah menyatu dengan jiwa. Yang membuat saya bangga ketika diundang di Festival Sambaf di New Delhi bisa membawa tari Bali sebagai mewakili Indonesia di festival internasional. Kemudian ketika anak-anak bersalaman dengan Pak Presiden saat menari dan meraih juara ketika mereka menerima piala, bagi saya lega sekali rasanya dan sangat bangga bisa bermanfaat buat mereka dan sangat bangga bisa berbagi ilmu buat mereka. Bu Ari itu anggap anak saya anaknya sendiri. Ditinggal sama Bu Ari ke Jakarta, AC-nya diajar sama orang lain, sama guru lain. Moodnya AC hilang sampai dia nangis tidak mau. Padahal besoknya dia mau pentas di absenter AC-nya. Langsung dia nangis dicari saya, mama aku nggak mau ikut. Kok nggak mau ikut? Ibu Arinya nggak ada. Kalau nggak ada Bu Ari, orang lain dia nggak semangat. Tarian ini akan dibawakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran, komunikasi, dan juga wicara. Sehingga tarian ini dibantu oleh pembina tari dengan menggunakan bahasa isyarat. Panggung demi panggung berhasil ditaklukkan para siswa. Ketekunan Bu Ari membuahkan hasil. Prestasi Bu Ari sebagai seorang guru pun menjadi inspirasi bagi guru lainnya. Bu Ari itu memang orangnya humble, jadi menerima apa adanya, temen yang benar-benar untuk teman curhat juga seperti itu, lucu juga. Kemudian motivasi belajarnya juga sangat luar biasa ya. Ide-idenya juga brilian seperti itu sih. Kalau di dalam khususnya dalam tari itu benar-benar mengayomi murid-muridnya yang sangat luar biasa. Kemudian kesabarannya untuk mendidik ya, membina anak-anak yang tadinya awalnya mungkin belum bisa khususnya di tari ya, guru tari, jadi belum bisa, jadi mereka jadinya bagaimana mereka tampil maksimal. Sosok Bu Ari sendiri itu merupakan bagi saya sendiri
seorang kakak bagi saya. Karena beliau selalu membimbing saya, selalu menemukan ide bareng, menemukan karya-karya bersama. Jadi itu sosok kakak yang sangat membimbing dan juga memberikan masukan. Jadi sifatnya ya lebih kepada rekan kerja yang mengayomi. Lewat tari, Bu Ari menanamkan nilai keberanian, kegigihan, dan ketekunan, serta berupaya membentuk siswa yang mandiri dan memiliki daya saing agar mereka tidak lagi dipandang sebelah mata oleh dunia. Untuk Bu Ari, terima kasih banyak untuk mendidik AC dari kecil sampai dewasa, sampai dia mau lulus, dia sudah bisa mandiri, dia pintar nari. Terima kasih banyak. Semoga Bu Ari sehat, dilindungi desanya Widiwase. Mengajar dengan hati adalah modal utama untuk mengajari inklusi. Jangan pernah berpikir untuk mengejar materi atau apapun, akan tetapi materi akan datang untuk kita ketika kita memberikan yang terbaik buat mereka. Untuk anak-anak semua, anak-anak hebat semuanya, jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Semua hal sulit bisa dilakukan dengan belajar. Semangat! Perjalanan Bu Ari di SLB 1 Badung adalah bukti bahwa seni melampaui segala keterbatasan. Saat raga, irama, dan rasa telah menyatu, kesunyian tak lagi menjadi sekat. Tari menjadi media pemersatu yang meruntuhkan dinding perbedaan. Karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk berdiri tegak dan bersinar di tengah masyarakat.